Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar setiap kita di tahun 2023 ini? Kita bersyukur apabila penyertaan Tuhan begitu luar biasa sehingga memimpin kita sampai di tahun 2003 di hari yang ke-25 di tahun ini. Saat ini mari saya undang kita semua untuk menundukkan kepala kita berdoa sebelum bersama-sama kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh kebaikan-Mu tidak terkira ya Tuhan, memelihara kami dengan begitu sempurna. Saat ini ya Tuhan kami bersama-sama akan menggumulkan firman Tuhan, akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah sendiri yang boleh menolong kami, biarlah kami dapat memahami dengan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gemah kita hari ini diberi tema yaitu adalah anak perjanjian yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun saya akan membacanya di ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letush, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, menghidupi, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara sekalian, sikap Sarah yang menuntut agar Abraham mengusir Hagar, gundik Abraham, dan Ismail, anak Abraham dari Hagar, disetujui Allah sehingga Abraham paham bahwa hanya Ishak yang menjadi pewaris janji Allah kepada Abraham. Kita bisa lihat ini di pasal yang ke-21 dan renungan di Kejadian pasal yang ke-21. Setelah Sarah wafat, Abraham mengambil seorang istri lagi yang bernama Ketura. Padahal Abraham sadar bahwa hanya Ishak yang termasuk dalam perjanjian antara Allah dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebelum wafat, Abraham menyuruh anak-anaknya yang dilahirkan oleh Ketura untuk pergi meninggalkan Ishak. Mereka diberi bekal untuk menjalani hidup mereka, tetapi mereka tidak mewarisi janji Allah yang secara khusus hanya diwariskan kepada Ishak. Walaupun Alkitab tidak menyebut perasaan Abraham saat menyuruh anak cucunya pergi, pastilah kondisi semacam itu begitu menyedihkan Abraham. Pada masa sekarang, gundik itu mirip dengan istri simpanan. Kehidupan anak yang dilahirkan oleh istri simpanan tentunya memiliki satu gejolak emosi yang begitu luar biasa dan seringkali sulit menjalin hubungan yang harmonis setelah dewasa karena situasi tidak nyaman yang dialami pada masa kecil umumnya menyisakan emosi yang tidak stabil pada masa dewasa. Jadi walaupun Abraham merupakan teladan dalam hal iman, dia tidak layak menjadi teladan dalam menjalin relasi hubungan dengan wanita. Saudara sekalian, saat Abraham wafat, yang menguburkannya yaitu adalah Ishak dan Ismail. Kita bisa melihat dalam pasal 25 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Hal ini menunjukkan bahwa pengusiran Hagar dan Ismail tidak menimbulkan dendam. Mungkin Hagar telah sadar bahwa dirinya adalah hamba atau budak dari Sarah, sehingga ia tidak berhak untuk protes saat diusir pada saat itu. Di sini kita dapat melihat Bapak Ibu sekalian posisi Ishak sebagai anak pewaris perjanjian antara Allah dengan Abraham merupakan posisi yang begitu istimewa. Keluarganya akan menjadi keluarga yang diberkati dengan anak cucu yang amat banyak sehingga akhirnya menjadi bangsa yang besar. Keturunannya juga akan mewarisi seluruh tanah Kanaan. Dari sisi positif kita dapat melihat bahwa menjadi seorang anak yang mewarisi janji Allah berarti bahwa Allah akan senantiasa memelihara serta memberkati Ishak dan seluruh keturunannya.
Dari sisi negatif, kita dapat melihat bahwa mewarisi perjanjian dengan Allah berarti bahwa dia akan menerima hukuman apabila dia tidak menaati Allah dan hidup di dalam dosa. Saudara sekalian, pada saat ini, janji Allah kepada Abraham bukan lagi janji yang secara eksklusif ditujukan bagi keturunan Abraham, tetapi sudah ditawarkan kepada semua orang dari semua suku bangsa yang membuka diri menerima anugerah Tuhan. Secara rohani, orang yang menyadari bahwa dirinya berdosa serta membuka dirinya untuk beriman kepada kematian dan kebangkitan Kristus akan mewarisi janji Allah kepada Abraham. Pertanyaannya yaitu adalah, apakah Anda sudah mewarisi janji tersebut? Biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh menolong kita, meneguhkan kita, sungguh mengarahkan kita hanya kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah menerima janji yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu Abraham. Ya Tuhan, biarlah sungguh kami ketika melihat janji itu telah kami terima melalui anak-Mu Yesus Kristus, boleh memberikan kami pengharapan, boleh memberikan kami iman sukacita bahwa dalam hidup ini ada Tuhan yang memelihara hidup kami dan Engkau adalah milik kami. Kami adalah umat-umat-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami setiap hari, kami boleh mencerminkan orang-orang yang telah menerima janji-janji itu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita and have a nice day.